Obor terkini dengan breaking news. Sayonara, setelah papar 30.000 orang, bus KPK tinggalkan Brebes. Sayonara, roadshow bus KPK 2024 Jajah Negeri Bangun Anti Korupsi meninggalkan Brebes setelah bersukaria memapar 30.000 orang selama 5 hari menebar virus anti korupsi kepada warga masyarakat dari segala lapisan. Aksi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Brebes tersebut akhirnya berakhir setelah dilepas oleh penjabat Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar dari alun-alun Brebes. Bus KPK meluncur menuju ke Kabupaten Wonosobo yang sebelumnya bertengger di Brebes sejak 26 hingga 30 Juni 2024. Selama kurun waktu lebih dari 5 hari itu, sejumlah agenda kegiatan telah sukses diselenggarakan. Diawali dengan sambutan kedatangan bus KPK, Stadium General, podcast, pendidikan anti korupsi, temu komunitas, seminar anti korupsi, hingga nonton bareng dan senam hajar serangan fajar yang dipusatkan di pendopo dan alun-alun Brebes. Penjabat Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar usai melepas bus KPK mengatakan pihaknya sangat mendukung program roadshow bus KPK karena pendidikan anti korupsi harus terus digalakkan, tidak hanya saat KPK ada di Brebes saja. Nantinya sejumlah pendidik juga akan kita fasilitasi dalam memberikan edukasi, apalagi Brebes wilayahnya sangat luas dan jumlah penduduknya sangat besar. Selain membuat program pendidikan anti korupsi yang berkelanjutan, Iwan berharap ada output dari semua ini, bukan hanya survei penilaian integritas saja, namun dengan penerapan bahwa publik betul-betul mendapat kepuasan atas pelayanan dari pemerintah Kabupaten Brebes. Jadi indikatornya bukan hanya SPI saja, tetapi lebih kepada pelayanan kepada masyarakat yang lebih pasti, lebih murah, lebih akuntabel, dan tidak ada indikasi korupsi. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI Amir Arif memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada Pemkab dan masyarakat Brebes atas partisipasinya dalam pendidikan anti korupsi di Kabupaten Brebes. Karena pendidikan anti korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh KPK, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Itulah yang dilakukan KPK selama di Brebes dengan edukasi yang sifatnya menarik, menghibur, hingga yang serius. Amir mengungkapkan selama 3 hari lebih di Brebes, pihaknya berhasil menjangkau, menyuluh, dan mendidik sekitar 30.000 orang yang dapat dijangkau melalui agenda roadshow tersebut. Tak hanya itu, pelayanan yang bertengger di alun-alun juga nyatanya telah melayani ratusan warga Brebes yang mengurus keperluannya. Selama 3 hari saja, pihaknya telah mampu memuaskan masyarakat. Pelayanan publik juga lebih cepat, lebih mudah, dan lebih baik. Untuk Dikduk Capil misalnya telah melayani 790 orang, ATR BPN 65 konsultasi bidang tanah. Untuk outcome yang bisa didapat dari agenda tersebut, Amir menjelaskan nantinya SPI akan meningkat. Kesadaran masyarakat Brebes tentang anti korupsi juga terdongkrak, yang pada muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brebes. Acara pelepasan roadshow bus KPK diawali dengan senam hajar serangan fajar di alun-alun Brebes yang diikuti oleh ribuan warga masyarakat Brebes. Pada kesempatan itu juga diserahkan penerbitan izin berusaha kepada UMKM dan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan Brebes. Obor terkini memberitakan. Selama kurang lebih 3,5 hari di sini. Musik turun dulu, musik turun dulu, kita akan wawancara dulu. Ya, kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Masyarakat, menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Brebes, melalui izin Bupati,
Bapak Sekda, Bapak Inspektur, dan seluruh jajaran OPD yang bersama-sama dengan kami kolaborasi pendidikan dan pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendirian oleh KPK, harus bersama dengan pemerintah daerah, dengan pemangku kepentingan, dengan pendidik, dengan guru, dengan masyarakat, dengan siswa. Itu makanya kita lakukan selama 3 hari ini, bertemu dengan seluruh kalangan dengan pendidikan yang sifatnya menarik, menghibur, sampai yang sedikit setengah serius kepada birokrat, ASN, sampai juga dengan masyarakat tadi dengan pendekatan senam sehat. Yang kita harapkan tadi sebagaimana saya sampaikan ada puluhan ribu masyarakat, sudah 27.000 sampai 31.000. Itu hanya tatap muka saja, belum yang online, yang nonton dari rumah dari jarak jauh itu juga 30 ribuan. Dan juga pelayanan publik selama 3 hari saja kita sudah mampu memuaskan lah tadi masyarakat, pelayanan mereka jadi lebih cepat, lebih mudah dan lebih baik yang mereka dapatkan selama 3 hari. Itu yang berhasil kita lakukan, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Brebes. Kesan tentang Brebes bagaimana Pak? Ya. Kesan tentang Brebes? Ya, yang kita harapkan adalah tadi yang kami laporkan adalah output jumlah orang terpapar, jumlah masyarakat yang dididik, jumlah orang yang mengikut acara ini. Dari output harus kita pelihara jadi outcome. Apa manfaatnya nanti? Indeks SPI-nya Kabupaten Brebes naik, indeks pembangunan manusianya juga naik, kemudian indeks-indeks lain yang jadi ukuran dalam pendidikan dan pencegahan korupsi baik. Pada akhirnya impact jangka panjang, long term impact kita adalah harus mencapai masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera. Pak, ini kan 3 hari nggak cukup nih untuk pendidikan anti korupsi. Kedepannya pesan untuk masyarakat Brebes apa? Hari ini kita hanya trigger saja, pemicu. Nanti trigger 3 hari ini akan dipelihara terus, momennya dipelihara terus oleh Pemkab, oleh Dinas Pendidikan, oleh guru, oleh siswa, oleh seluruh OPD dan jajaran Forkopimda memelihara semangat ini. Memelihara semangat ini harus terus dipelihara. Oke Pak PC, dari kunjungan ini Pak. Ya, yang pertama saya mendukung program KPK yang ada di daerah. Hari ini memang benar hanya training saja, tetapi saya bisa memastikan bahwa saya jumlah pendidik, jumlah yang akan kita fasilitasi untuk memberikan edukasi, ya, untuk mengembangkan karena Brebes itu wilayah besar, kemudian jumlah penduduk banyak, kemudian bisa ditindaklanjuti dengan edukasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ya, tentang outputnya nanti dari outputnya yang akan dicapai itu semua harapannya benar. Yang paling penting bagi kami mungkin SPI itu catatan saja, tetapi yang paling penting bagi kami adalah layanan masyarakat yang lebih pasti, lebih murah, lebih akuntabel, dan tentunya ya tidak ada indikasi koruptif yang memang harus dilakukan di Kabupaten Brebes. Brebes sekali lagi harusnya berterima kasih sekali, semakin banyak kita diberikan kegiatan, sekaligus kita bisa memberikan edukasi kepada rakyat kita bahwa kita baik-baik saja. Karena selama ini pandangan masyarakat terhadap pelayanan di birokrasi kita selalu negatif. Padahal kenyataannya tadi kita lihat sendiri masalah KTP begitu gampangnya, pelayanan kependudukan 700 sekian, masalah perizinan yang ada di KTP sudah 70 sekian. Artinya kalau mereka urus sendiri tidak melalui calon, ya terima kasih, tidak melalui calon lagi dapat tidak ada baikkan, tidak ada yang namanya korupsi. Insya Allah. Baik, terima kasih.
Dukcapil sudah melayani 719 orang pelayanan Dukcapil. Dukcapil mana? Terima kasih. Kemudian kepada DPNP PSP ada 77 penerbitan izin selama 3 hari pelayanan yang tadi sertifikatnya sudah dinikmati. Tadi saya tanyakan di panggung kepada masyarakat yang terlibat, kapan ngurusnya? Ternyata betul-betul kemarin ngurusnya dan beberapa menit kemudian dicetak. Apresiasi kepada terima kasih luar biasa. Kemudian pendampingan dan konsultasinya ada 10 perusahaan khusus untuk ATR BPN ada konsultasi kepada 65 bidang tanah dan kita harapkan ini jadi lebih bagus. Itu outputnya yang kita capai selama 2 hari. Nanti kita harus ukur outcome-nya bagaimana? Nanti diukur SPI Kabupaten Brebes harus terdongkrak. Ya, kesadaran masyarakat anti-korupsi di Brebes juga harus terdongkrak. Impactnya sangat panjang tentu saja kesejahteraan masyarakat Brebes sesuai dengan tujuan nasional di paragraf 4 itu tujuan nasional kita anti korupsi Bapak Ibu kita melakukan pelayanan publik pada akhirnya mencapai tujuan nasional di pembangunan dasar pembangunan masyarakat yang sejahtera. Demikian dari kami, terima kasih. Kami tutup dengan pantun Kebun Hijau suasana dimasak dengan dari panggang. Kalau ada kesalahan, sudilah kami mulai masyarakat Kabupaten Brebes agar menunduk diri. Terima kasih. Kalau kita balik salam satu, Bapak Ibu, Pak Sekda dan Inspektur, Salaman Pak, salaman. Salaman Pak, salaman. Ya, sip. Oke, cukup. KPK secara bersama-sama dengan pengibasan bendera oleh Direktur KPK RI dan penjabat Bupati Brebes didampingi anggota Forkompimda Kabupaten Brebes dan Sekretaris Daerah Kabupaten. 2, 1, go! Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin Kabupaten Brebes. Selamat jalan menuju ke daerah singgah selanjutnya. Inilah Bapak dan Ibu warga masyarakat Brebes, bus KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang sudah singgah di Kabupaten Brebes. Sekali lagi kami dari pemerintah Kabupaten Brebes dan masyarakat mengaturkan terima kasih untuk Roadshow Bus KPK 2024. Tepuk tangan yang paling meriah untuk